Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah, para siswa kelas 2 Tsanawi yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita coba membahas pembahasan yang baru, yang mana pembahasan berkaitan dengan kitab Adabut Ta'lim, adab daripada belajar. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan, sehingga untuk pembahasan berikutnya kita akan ambil dari beberapa kitab yang ada ataupun tema-tema tertentu yang mungkin kita akan bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Mahdawiyah, satu tulisan yang ditulis oleh Gayatri WM. Membahas tentang Mahdawiyah, Imam Mahdi menurut 3 zaman. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kita mengetahui bahwasanya sebagian besar umat Islam meyakini kebenaran, kemutawatiran hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan seorang laki-laki dari keluarganya pada akhir zaman yang bernama Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang mana Imam Mahdi ini nanti akan memenuhi dunia dengan keadilan, yang mana sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kezoliman dan kejahatan. Imam Mahdi datang yang akan menghancurkan sistem kezoliman dan kejahatan. Penantian kaum mukmin akan datangnya Imam Mahdi ini berlangsung semenjak berabad-abad. Baik itu dari kalangan ahli sunnah ataupun dari kalangan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Kedua-duanya mereka sepakat Imam Mahdi itu ada, dan Imam Mahdi itu akan muncul, dan Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ahlul Baitnya. Sekalipun ada sedikit perbedaan di antara ahli sunnah dan imamiyah berkaitan dengan Imam Mahdi. Di antaranya ahli sunnah meyakini bahwasanya Imam Mahdi itu akan dilahirkan di akhir zaman. Imamiyah mengatakan Imam Mahdi sudah dilahirkan dan ghaib. Ada sebagian kecil dari umat Islam bahkan mengingkarinya dengan klaim pembaharuan dan pembaruan. Mereka adalah orang-orang yang terpengaruh oleh ide-ide faham orientalis yang dari dulu berusaha merapuhkan keyakinan umat Islam dengan tipu daya kemodernan mereka. Sehingga ada sebagian umat Islam mereka mengingkarinya. Padahal sosok yang serupa dalam karakteristik Imam Mahdi ini sendiri bukan hanya diyakini oleh umat Islam dari golongan ahli sunnah maupun dari Syiah Imamiyah, bahkan berbagai umat agama mayoritas penduduk dunia mereka meyakini sosok Imam Mahdi, walaupun mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Mereka meyakini Imam Mahdi ini datang sebagai juru selamat
yang telah dinantikan oleh mereka berabad-abad sampai pada hari ini. Kalau kita lihat, keyakinan ini telah hidup di antara orang-orang Mesir kuno dan dapat ditemukan dalam kitab-kitab Cina kuno maupun kitab-kitab ramalan seperti karya Nostradamus. Bahkan keyakinan ini juga dipegang oleh para filsuf barat seperti Bertrand Russell dan ilmuwan modern seperti Albert Einstein. Oleh sebab itu, keyakinan itu ada. Keyakinan kepada Imam Mahdi ini sifatnya universal. Walaupun dengan fitur yang berbeda-beda. Kita bisa lihat dalam tabel berikut ini, Islam meyakini kedatangan juru selamat ini dengan Imam Mahdi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Mesias. Orang Nasrani menyebutnya dengan Yesus. Orang Hindu menyebutnya dengan Avatar. Buddhisme menyebutnya dengan Buddha. Zoroaster menyebutnya dengan Bahramsyah. Dan orang-orang Majusi menyebutnya dengan Usidon. Ini di seluruh agama. Mereka meyakini akan datangnya juru selamat. Tapi penyebutan itu berbeda-beda. Nah, Mahdawiyah menurut Sunni, Syiah, dan Wahabi. Mahdawiyah itu berasal dari kata-kata Mahdi, yang berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Juru selamat ini disebut dengan Imam Mahdi. Kata-kata Imam Mahdi ini berasal dari arti orang yang diberi petunjuk atau penunjuk jalan atau pemimpin. Dalam bahasa Arab, kata Mahdi al-Mahdi ini termasuk dalam kategori isim maf'ul. Artinya orang yang dipimpin oleh Allah kepada kebenaran. Hada yahdi fahuwa hadin al-hadi wa dzaka mahdiyun. Imam Mahdi adalah pemimpin yang dianggap suci, yang akan datang ke muka bumi, ke dunia apabila hari kiamat hampir tiba. Sehingga Mahdawiyah ini merupakan salah satu akidah yang dianut mayoritas pemeluk Islam. Akidah ini dianut berlandaskan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dari Rasulullah, ataupun menurut Syiah dari hadis-hadis al-a'immah. Sekalipun kita tidak menemukan pembahasan secara tersurat mengenai Imam Mahdi dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga Mahdawiyah ini menjadi cabang akidah dalam Islam yang melahirkan berbagai ranting, sehingga masing-masing mazhab mengklaim akidah Mahdawiyah yang mereka anut adalah yang paling benar. Saya pernah membaca ketika sholat di salah satu masjid di Surabaya, di madingnya itu ditempel tentang sebab atau nanti akan kemunculannya Imam Mahdi, dan di akhir ditulis nanti Imam Mahdi menurut keyakinan mereka itu akan keluar dan itu yang akan membantai dan menghabisi orang-orang Syiah. Jadi sehingga masing-masing madhab mengklaim akidah Mahdawiyah yang mereka anut adalah yang paling benar. Nah, berikut ini ada beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan bagi akidah Mahdawiyah oleh mayoritas penganut Islam, meskipun ditafsirkan berbeda-beda oleh setiap madhab. Tetapi ayat-ayat berikut menjadi sandaran bagi pemahaman mereka tentang Mahdawiyah. Yang pertama, ketika umat Islam menjelang akhir zaman
berada dalam keterpurukan dan kezaliman. Allah memberikan pertolongan melalui hujjahnya. Dalam surat At-Taubah juz 9 ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, agar dia menampakkannya liyudhirahu ala dini kullih, atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai Rasulnya. Dalam surat Al-Qasas ayat 5, dan kami hendak memberi karunia kepada orang yang tertindas di bumi, dan akan kami jadikan mereka para pemimpin dan pewaris dunia. Nah, yang kedua, dunia akan diwarisi oleh orang-orang soleh, yaitu masa depan dunia akan dipimpin oleh Imam Mahdi beserta para pengikutnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105, dan sesungguhnya kami telah menuliskan dalam Zabur setelah kami tulis dalam Zikril Lahul Mahfud bahwa dunia akan dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh, yang tadi ayatnya pada awal sudah Ustadz baca. Ini menunjukkan akan kemunculan Imam Mahdi. Dunia akan dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, yang ketiga, ketika kemurtatan dan kemusyrikan merajalela, Allah akan mendatangkan satu kaum yang kembali menegakkan agamanya, yaitu Imam Mahdi beserta para pengikutnya. Surat Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya. Sebagaimana kita saksikan negara-negara Arab, mereka murtad dari agamanya, mereka menjalin kerjasama dengan negara penjajah Israel. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Imam Mahdi dan pengikutnya akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai Allah, mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Kalau kita lihat sekarang pengikut-pengikut itu adalah bisa kita lihat adalah bangsa Iran, Hizbullah, Al-Houthiyun. Bagaimana mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka lemah lembut terhadap orang mukmin. Bantuan yang mereka berikan kepada orang-orang mukmin Palestina, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, siap mati menghadapi orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Walaupun mereka dicela, mereka dikafirkan, mereka siap. Nanti dengan kemunculan Imam Mahdi, maka Al-Imam Mahdi dan mereka inilah yang akan menghancurkan kemusyrikan, kemurtadan. Shadaqallahul adzim. Yang keempat, keberadaan para khalifah atau para imam pada setiap zaman akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 7, dan bagi tiap-tiap kaum itu ada orang pemberi petunjuk setelah wafatnya Rasul. Ada Al-A'immatul Adhar, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, sampai kepada Imam Hasan Al-Askari wafat.
kemudian dilanjutkan dengan Imam Mahdi yang gaib sampai sekarang dan nanti akan muncul menjelang datangnya kiamat. Bumi tidak akan sunyi daripada orang yang akan memberikan petunjuk. Dalam surat Yunus ayat 47, di setiap umat itu mempunyai utusan Allah. Ini termasuk dalil daripada gaibnya Imam Mahdi. Sehingga Imam Mahdi gaib hidup semenjak gaib sugro, gaib kubro sampai sekarang dan sampai entah kapan. Ini dalilnya karena Allah telah berjanji bagi tiap-tiap kaum itu ada orang yang memberi petunjuk. Nah, yang kelima, Allah telah berjanji menjayakan umat Islam dalam menyebarkan dan menguatkan agama mereka. Ini janji Allah. Surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, dan Allah SWT telah menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalian yang beramal soleh bahwa mereka pasti akan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Ini janji Allah. Kapan terwujudnya? Kemunculan Imam Mahdi. Sebagaimana dia juga telah menjadikan para pemimpin sebelum mereka, dan ia menjanjikan untuk menyebar dan menguatkan agama yang mereka ridhoi dan menggantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Imam Mahdi muncul akan membasmi kezaliman, kejahatan, dan di situ yang ada adalah kemakmuran, keamanan. An-Nur ayat 55. Yang berikutnya keenam, kepemimpinan ilahiyah para imam. Itu bukan kepemimpinan insaniyah. Maksudnya Allah yang menunjuk mereka, bukan hasil pilihan manusia, yaitu para nabi dan pewarisnya. Allah memilih para utusannya dengan kriteria-kriteria yang dikehendakinya. Meski para utusannya itu disukai atau tidak oleh umatnya, Allah yang menentukan mereka. Para nabi yang diutus di tengah umatnya, nabi itu disukai oleh umatnya atau tidak, itu adalah Allah yang berhak memilih mereka. Allah yang menentukan mereka. Wasi para rasul, mereka mau diterima ataupun tidak diterima, itu adalah kehendak mutlak Allah. Sehingga kepemimpinan itu adalah ilahiyah sifatnya, bukan insaniyah. Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Begitu juga dengan keturunanku, kata Allah, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Sehingga imam adalah orang yang suci, maksum. Kepemimpinan sifatnya ilahiyah, bukan insaniyah. Mereka menolak, tetap mereka sebagai imam. Sehingga tidak bisa dimakzulkan keimamahan mereka. Imam Mahdi adalah pilihan Allah yang akan memimpin di muka bumi dengan keadilan, akan memberantas kejahatan, kezaliman. Nah, dan yang ketujuh, munculnya Nabi Isa pada akhir zaman merupakan argumentasi akan datangnya Imam Mahdi, sebagaimana dalam hadis-hadis yang banyak kita baca. Dan keyakinan umat Islam, ahli sunnah maupun syiah imamiyah, mereka sama.
Dan sesungguhnya turunnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Semua sepakat. Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit akan Allah turunkan di akhir zaman di belakang Imam Mahdi yang akan membela Imam Mahdi. Nah, sehingga karena tidak ada konsepnya Mahdawiyah yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Quran, serta banyaknya hadis-hadis bersanad lemah mengenai Imam Mahdi, maka terdapat sedikit pemeluk Islam yang mengingkarinya sebagai bagian dari akidah Islam. Tapi menurut Dr. Khalid Al-Walid terdapat 7.414 hadis mengenai Imam Mahdi. Di antaranya ada hadis-hadis mutawatir. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila mayoritas pemeluk Islam meyakini akan datangnya Imam Mahdi pada akhir zaman. Hampir seluruh madhab teologis yang ada dalam agama Islam mengimani kemunculan Imam Mahdi. Karena luasnya pembahasan mengenai Imam Mahdi dalam berbagai aliran Islam, dalam pembahasan nanti selanjutnya kita akan bahas Mahdawiyah menurut versi Ahli Sunnah wal Jamaah, Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah, dan menurut Wahabi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Auladi rahimakumullah, mungkin untuk hari ini pembahasan itu kita cukup sampai di sini. Dan insya Allah pembahasan mengenai Mahdawiyah ini bisa memberikan gambaran kita tentang Al-Mahdawiyah. Dan insya Allah bermanfaat untuk Ustadz sendiri dan untuk antum semua. Hadza minni wa ilal liqa fid darsi al-ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.